Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Yatula Diva dari kelas psikologi Universitas Negeri Muhammad Malik Ibrahim Malang. Di sini saya nggak sendirian, saya bersama narasumber saya, Bapak Ian Purnama, SPD yang menjabat sebagai Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bintara Sula. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Diva. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta waktu Bapak untuk saya wawancarai terkait tugas Pancasila dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan panti rehabilitasi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apakah penting menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan panti rehabilitasi? Ya, sangat penting ya. Sangat penting karena mengapa satu panti kami itu panti rehabilitasi sosial. Yang direhabilitasi sosial adalah ex-ODGJ yang sudah keluar atau baru keluar yang dinyatakan sehat atau sembuh medis dari rumah sakit jiwa. Dimanapun itu, rumah sakit jiwa Lawang, rumah sakit jiwa Menur, atau rumah sakit jiwa yang ada di kabupaten kota. Nah, karena kami merehabilitasi sosial, maka nilai-nilai Pancasila itu harus ditanamkan. Mengapa demikian? Karena ODGJ itu, ex-ODGJ ini itu mengalami kehilangan atau lupa, kehilangan memori yang tentang dia bermasyarakat. Itu alasannya ya. Jadi dia kehilangan memori saat dia bermasyarakat. Contohnya misalnya dia biasanya sopan, pada saat dia ODGJ dia tidak sopan atau dia acuh. Dia hanya dengan dirinya sendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan saya yang kedua. Sudahkah pihak panti rehabilitasi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik dalam menangani pasien-pasien? Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu kami tanamkan atau kami ingatkan kembali dengan beberapa kegiatan, salah satunya bimbingan sosial, kemudian bimbingan keagamaan. Ya. Nah, itu contohnya seperti gini, misalkan kita harus mengenalkan nilai-nilai agama. Maka kami biasakan mereka untuk kembali, misalnya bersolat, misalnya begitu ya, bersolat, terus kemudian mengaji, nah, kemudian dia ada bimbingan mental yang lainnya dari pemuka agama yang kerjasama dengan lembaga Kementerian Agama. Itu yang untuk Islam. Yang non-Islam bagaimana? Ya kalau memang mereka masuknya itu dengan keterangan misalnya non-Islam, ya kita antarkan, kita kenalkan misalkan ke gereja, kita antarkan. Atau dia kalau Hindu ya kita carikan mana ada pura, kita kenalkan. Nah, disitulah tugas-tugas untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila untuk sila pertama untuk agama. Misalnya bagaimana untuk sesama manusia, kita ajarkan juga, kita biasakan untuk saling menyapa, untuk selalu kalau dikasih bilang terima kasih. Untuk misalnya dia salah, dia minta maaf. Jadi itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang kami berikan.
ada pasti ada punishment dan reward-nya untuk kalau yang sudah bisa melaksanakan dan nanti juga terbiasa. Kalau persatuan gimana? Di kami juga kami ajarkan untuk bergotong royong. Misalkan membersihkan halaman setiap pagi, setiap sore, kemudian membersihkan kebun, kemudian panen ikan. Jadi hal-hal yang memang kita butuhkan orang banyak berkelompok, ya, itu untuk persatuan. Kalau yang sila keempat misalnya kerakyatan, itu mereka kita ajarnya bagaimana dalam bimbingan berkelompok itu kita akan kamu siapa yang dipercaya untuk menjadi misalkan memimpin olahraga, memimpin mereka baris berbaris, memimpin mereka misalkan dalam satu piket itu siapa ketuanya, itu untuk sila keempat. Jadi bukan langsung asal tunjuk. Jadi kami biasakan seperti itu. Dan tapi itu untuk ODGJ yang kognitifnya tinggi. Jadi kami ada 3, kognitif rendah, kognitif sedang, kognitif tinggi. Yang terakhir itu kita selalu berikan mereka hak yang sama, kewajiban yang sama. Sehingga kalau misalkan dia melanggar, ya ada punishment-nya. Kemudian dia misalkan perintah sudah dilaksanakan dengan bagus, ada reward-nya. Reward-nya selain ucapan misalkan kita kasih selamat, kita sanjung, juga kadang-kadang kita kasih misalkan coklat, karena coklat itu adalah penenang untuk saraf. Jadi gitu Diva, itu sekitarnya seperti itu. Kalau boleh tahu punishment-nya itu kayak gimana, Pak? Punishment-nya jadi misalkan kalau yang bukan fisik berat ya, tapi misalkan kalau yang laki-laki itu harus misalnya ada menyanyikan misalkan lagu kebangsaan, lagu nasional gitu. Karena kan setiap hari diajarkan itu sebelum senam. Jadi seperti itu. Atau misalkan dia harus membersihkan kamar mandi seperti itu. Tapi kalau yang jadi kita harus jeli ya antara dia agresif sama dia membuat kesalahan yang lain. Kalau agresif maka harus kita isolasi. Itu kita. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut, apa saja faktor penghambat dan kesulitan apa yang Bapak hadapi? Ya, jadi penghambat dalam memberikan nilai-nilai Pancasila itu adalah kondisi klien atau kondisi penerima manfaat. Pada saat dia bagus, dalam artian dia tenang, dia bagus, maka dia bisa menurut apa yang kita contohkan, apa yang kita arahkan, apa yang kita berikan bimbingan. Tapi pada saat karena namanya ODGJ itu ada turun naiknya, pada saat dia kemudian kondisi mentalnya itu menurun, maka itu tidak kita berikan. Oleh sebab itu di kami itu kenapa kami berikan terus-menerus, karena supaya dia ingat, supaya dia terbiasa. Itu. Jadi hambatannya adalah di kondisi mereka karena dia ada ODGJ, sehingga tidak terus kalau misalnya sudah sembuh terus tidak, pada saat dia stresornya datang ada, maka dia akan menurun kondisi mentalnya. Itu hambatan yang pasti ada. Terus bagaimana panti atau pendamping atau pengasuhnya? Ya, sementara tidak kita paksakan. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu perintah, suatu arahan kalau dia kondisinya menurun.
Kalau kondisinya menurun gitu, biasanya dikasih terapi lagi atau gimana? Ya, jadi mereka setiap hari, jadi di panti kami itu ada dua terapi obat medis dan terapi eh, bimbingan sosialnya. Jadi setiap hari ya harus minum obat. Di luar pun pada saat dia kembali ke keluarga harus minum obat karena itu adalah syarat mutlak ya. Dia sampai berapa tahun harus seperti itu. Ada yang sampai wafat pun seperti itu. Cuman nanti kategori dosisnya akan berkurang, bertambah tahun bertambah kurang gitu. Nah, jadi misalkan pada saat dia biasa sholat, terus kemudian dia nggak sholat, kita tanya kenapa, kita sudah tahu oh ini berarti dia agak kambuh. Ya sudah, biarkan saja, nggak usah dipaksa gitu ya. Baik. Lalu tadi faktor penghambatnya sekarang apa saja faktor pendukung dalam upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para pasien? Ya, faktor pendukungnya adalah satu, SDM kita walaupun terbatas, tapi karena sudah terlatih. Yang kedua, kami punya tambahan tenaga pekerja sosial. Nah, setidaknya itu sudah didiklat bagaimana cara-cara memberikan bimbingan sosial. Yang ketiga, atau faktor kerjasama atau kolaborasi lintas sektor. Jadi kami bekerjasama dengan Kementerian Agama lewat tingkat kecamatan, ya kami ingin ada misalkan ustadz atau apa, atau kerjasama dengan pengurus NU kecamatan, nah, itu salah satunya. Kemudian kami juga kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa OPD atau lintas sektor yang lainnya. Itu yang misalkan ini dari pendidikan ya. Jadi ada beberapa universitas, misalnya Muhammadiyah Malang, beberapa universitas yang punya program studi keperawatan itu bekerjasama dalam magang, bagaimana dia magang di tempat kami. Nah, itu yang kami maksimalkan. Ada banyak lagi, cuma itu yang paling. Berarti para pegawainya juga harus punya keahlian ya Pak ya? Oh Boleh iya harus, karena panti kami kan panti rehab. Kalau kasarnya gitu, panti kami itu tukang servis, tempat servis. Jadi misalnya ada motor, ya motor ini rusak atau mogok, kami servis. Nah, tergantung motor ini kondisi mogoknya atau rusaknya seberapa parah. Kalau kemudian misalkan setelah kami perbaiki sudah bisa dinaiki, ya sudah kami serahkan kembali ke pemiliknya. Sama seperti ODGJ juga. Perbedaannya adalah ini manusia yang nggak punya spare part pengganti karena yang bermasalah di otak, di saraf. Jadi tidak ada penggantinya. Saraf mana yang rusak, mana yang masih bisa ini kan tergantung kondisi gangguan kejiwaannya itu. Kemudian di sana itu ada semacam dokter, psikolog. Ya harus. Jadi karena terapi medis harus berjalan, itu kami memang bersama dengan misalkan dan kalau di Banyuwangi Rumah Sakit Belambangan untuk terapi untuk psikiaternya yang setiap minggu hari Rabu. Kalau di Pasuruan itu dengan Rumah Sakit Jiwa Menur dan Rumah Sakit Jiwa Lawang itu untuk psikiater. Psikolognya juga begitu. Jadi di kami ada medis itu
psikiater, psikolog, dan dokter. Begitu. Jadi harus ada itu faktor mutlak. Karena harus dua sisi, ada medis, ada sosial, gitu ya. Rehabnya ada rehab medis, ada rehab sosial. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah pengaruh implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap perilaku pasien? Jadi pengaruhnya pada saat dia sudah terbiasa dengan kegiatan yang kita berikan, yang memang banyak bermuatan tentang norma, tentang nilai-nilai, nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, norma-norma di masyarakat yang berlaku, itu kita berikan. Nah, disitulah pada saat dia sudah bisa mengingat kembali, sudah bisa melakukan kembali, maka itu sangat mendukung sekali atau sangat bermanfaat bagi dirinya dan bagi keluarga itu. Jadi yang penting memang semua disabilitas ataupun ODGJ itu kan disabilitas, itu sangat penting peran keluarga. Pada saat keluarga tidak punya peran yang menghindari, maka dia tidak akan selesai masalah. Itu. Di sana itu macam-macam ya Pak umurnya dan penyebabnya. Oh ya. Jadi ODGJ itu kejiwaan itu macam-macam jenisnya. Ada halusinasi, ada waham, macam-macam. Jadi macam-macam. Schizophrenia itu macam-macam. Yang sulit adalah yang double handicap. Jadi schizophrenia yang disertai sama misalnya dia punya retardasi mental. Retardasi mental pun itu beda-beda. Ada yang debil, embusil, kemudian ada lagi yang agresif, enggak. Jadi kita tergantung kondisinya. Pada saat itu tidak bisa kita terapi, ya kita kembalikan, kita tolak. Jadi harus keluarga itu tidak bisa. Jadi tidak semua ODGJ bisa kami rehab. Ya. Karena setidak-tidaknya semua ODGJ itu yang bisa merehab sebenarnya adalah keluarga. Cuman kadang-kadang keluarga itu kurang tahu bagaimana cara merehabnya, atau kurang perhatian, atau sudah capek, atau sudah nggak mau ikut campur, atau ketakutan. Situ yang repot. Dan kalau kita sudah takut, maka kita tidak akan punya niat yang baik untuk bisa merawat diri. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, siapakah yang paling berperan besar dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila? Apakah pihak panti atau juga dari pihak individu harus ikut serta? Ya, jadi yang faktor utama yang bisa berhasil, faktor utama itu adalah kondisi ODGJ itu. Kondisi ODGJ itu atau diri orang itu bisa nggak dia, males nggak dia untuk kita ajar. Yang kedua ya peran dari kolaborasi atau kerjasama dengan stakeholder selain memang SDM panti yang sudah terlatih dan punya ilmu untuk melakukan bimbingan sosial. Itu Pak. Baik Bapak, terima kasih G atas waktunya. Ya sama-sama Pak. Sehat selalu Pak. G, Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Juniandri Purnama SPD sebagai Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan. Semoga wawancara tadi bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.